Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Kisah kembali berlanjut di semesta 14 saat Dewa Penghancur Cobra berniat meneruskan pertarungannya melawan Ultra Ego Vegeta. Dengan sesuatu yang tampak disembunyikan di balik pakaiannya, Cobra mematahkan lehernya dan mengakui bahwa sudah sangat lama sejak dirinya menikmati pertarungan sebagus ini. Dia menyatakan bahwa Vegeta seharusnya menganggap pencapaiannya sejauh ini sebagai sebuah kehormatan. Tapi juga perjalanan Vegeta akan berakhir di sini karena Sang Saiyan belum melihat keseriusan dirinya yang sesungguhnya. Dia juga mengingatkan bahwa Vegeta telah membuat kesalahan besar dengan menolak tawarannya. Kemudian Cobra menegaskan bahwa dia memang ingin melihat sejauh mana Vegeta belajar dari Beerus dan seberapa besar pemahamannya mengenai kekuatan penghancur. Baginya, Vegeta begitu percaya diri terhadap pengetahuannya mengenai kekuatan tersebut. Vegeta sama sekali tidak berniat mundur. Saat bergerak maju, dia menegaskan bahwa dirinya bukanlah hiburan bagi Cobra. Dia menyatakan bahwa kekuatan penghancurnya tidak berada di bawah milik Cobra karena dia mampu menandingi mereka yang menggunakan esensi kekuatan yang sama. Bagi Vegeta, dirinya dan Cobra tidak pernah benar-benar sama sehingga tidak dapat dibandingkan. Cobra langsung membalas bahwa Vegeta akan segera menyadari bahwa dirinya tidak pernah berada di level yang sama sejak awal. Pada saat yang sama, Cobra meludahkan sesuatu yang mendarat di sarung tangan Vegeta. Awalnya, Vegeta mengira Cobra hanya meludahinya. Namun, dia merasakan benda ini jauh lebih berat daripada air liur biasa dan bahkan membakar sarung tangannya. Dia segera menyimpulkan bahwa itu adalah racun. Vegeta murka karena menganggap Cobra mencoba menyerangnya dengan cara licik. Dia segera melepaskan sarung tangannya dan bersumpah tidak akan menjadi korban trik murahan seperti itu. Dalam kemarahannya, dia berjanji akan segera menangkap sang dewa penghancur. Namun saat perhatian Vegeta teralihkan, Cobra justru melihat kesempatan emas. Dia menganggap Vegeta sangat bodoh karena membiarkan pertahanannya terbuka. Sebelum Vegeta sempat menyadari apa yang terjadi, Cobra bergerak dan menghantamnya hingga terjatuh. Setelah menjatuhkannya, Cobra menyatakan bahwa Vegeta tidak akan mampu terus melawannya. Baginya, jauh di dalam hati Vegeta sudah mengetahui kenyataan tersebut. Kemudian, Cobra mendesaknya untuk menyerah pada kegelapan yang ada di dalam dirinya dan menjadikan semesta ini sebagai tahta bagi kekuatan sejatinya. Dia memperingatkan jika Vegeta terus menolak takdir tersebut, maka penderitaan yang jauh lebih besar akan menantinya hingga semangatnya hancur oleh kegagalannya sendiri. Meskipun Cobra terus menyerang dan Vegeta nyaris tidak mampu menghindarinya, Cobra tetap melancarkan permainan pikirannya. Dia mempertanyakan mengapa Vegeta terus mengabdi kepada Beerus, sosok yang baginya bahkan tidak membantu menyempurnakan sifat penghancur Vegeta yang sesungguhnya. Dia katakan pertarungan ini tidak memiliki arti karena Vegeta seharusnya sudah mengetahui kebenaran tersebut. Tapi Vegeta menolak pandangan itu. Dia mengakui bahwa mungkin pertarungan tersebut tampak tidak berarti bagi Cobra, tapi baginya hal itu memiliki makna yang jauh lebih besar. Vegeta tegaskan seseorang seperti Cobra yang tidak peduli pada para panah di semestanya sendiri tidak akan pernah memahami kebanggaan yang dia rasakan saat mewakili semestanya. Dia juga menegaskan bahwa kebanggaan tersebut tidak akan pernah dia tukarkan dengan apapun. Vegeta bahkan menyatakan bahwa meskipun Beerus terkadang keras kepala, Beerus tetap jauh lebih terhormat daripada Cobra. Perkataan itu langsung membuat Cobra tersinggung. Dia tidak percaya Vegeta berani mengucapkan hal tersebut kepadanya. Pada saat keduanya bertabrakan dan berguling di tanah, Vegeta kembali menegaskan bahwa Cobra telah mendengar perkataannya dengan jelas. Dia menyatakan bahwa dirinya lebih memilih mati daripada mengorbankan kehormatan dan kebanggaannya demi memperoleh kekuatan yang lebih besar. Karena itu, untuk sekali lagi, dia menolak tawaran Cobra. Dari kejauhan, Merlit mengamati jalannya pertarungan. Dia menilai bahwa permainan pikiran Cobra perlahan mulai berhasil. Baginya, apabila Vegeta terus melawan, maka dia hanya akan merasakan amarah seorang dewa penghancur yang mulai menggunakan teknik-teknik mematikan. Merlit bahkan beranggapan bahwa Vegeta seharusnya menerima tawaran Cobra ketika kesempatan itu masih ada, karena hukuman yang akan diterimanya kini hanya akan semakin buruk. Dengan Cobra yang kini berada di posisi unggul dan menekan Vegeta ke tanah sambil menyerangnya, dia mulai menjelaskan alasan mengapa banyak dewa penghancur lain
menganggap dirinya sebagai salah satu yang paling berbahaya. Bagi Cobra, dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak penghancur lain, yaitu ketiadaan empati. Dia menggambarkan dirinya sebagai sosok tanpa penyesalan dan tanpa emosi yang dianggapnya bodoh. Berbeda dengan Virus yang masih menunjukkan belas kasihan, Cobra mengaku tidak memiliki sifat tersebut. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah perwujudan penghancuran dalam bentuk paling murni. Karena itulah dia ditakuti oleh para dewa penghancur lainnya. Semua tindakannya baginya digerakkan semata-mata oleh tujuan pemusnahan tanpa dicemari emosi apapun. Kemudian Cobra menggunakan hal itu untuk menegaskan kembali perbedaan antara dirinya dan Vegeta. Baginya, Vegeta tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Bahkan, meskipun Virus telah mengajari Vegeta menggunakan kekuatan seorang penghancur, Vegeta tetap hanyalah seorang pemula. Cobra bersikeras bahwa Vegeta sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang jauh lebih besar jika berada di sisinya daripada terus berada di bawah bimbingan Virus. Semakin Vegeta melawan, semakin jelas baginya bahwa kebanggaan Sang Saiyan hanyalah sebuah lapisan yang dapat ditembus. Saat Cobra kembali menyerang, Vegeta dengan cepat berpindah dan menghindari serangan tersebut. Ketika Cobra kehilangan jejaknya sesaat, Vegeta muncul dari belakang dan menendang lehernya secara langsung. Vegeta lalu menjelaskan bahwa Cobra tidak akan pernah memahami makna kebanggaan sejati. Baginya, kebanggaan bukan sekedar simbol kehormatan, melainkan bukti dari semangat seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Dia menegaskan kalau para dewa penghancur tidak memahami hal tersebut. Vegeta juga mengaku akhirnya mengerti alasan Cobra membawanya ke tempat ini. Baginya, Cobra berusaha membalikkan dirinya agar berkhianat kepada semestanya sendiri dan berpihak kepada semesta 14 sehingga dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan kotor. Vegeta mengakui bahwa mungkin dirinya di masa lalu akan mempertimbangkan tawaran seperti itu. Namun dia menegaskan bahwa dia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya dikendalikan oleh pihak lain. Baginya, masa itu telah lama berlalu. Mendengar hal itu, Merlit justru menyatakan bahwa rencana Cobra sebenarnya telah berhasil tanpa disadari Vegeta. Pada saat yang sama, Vegeta terus menghujani Cobra dengan serangan. Cobra kemudian mengungkapkan bahwa momen yang selama ini ditunggunya akhirnya muncul. Baginya, retakan pada pertahanan mental Vegeta mulai terlihat. Dia menjelaskan bahwa fokus Vegeta telah bergeser dari pola pikir seorang penghancur menjadi pola pikir yang lebih emosional dan dipenuhi kebanggaan. Disitulah bagi Cobra kelemahan Vegeta akhirnya terungkap. Dengan pikiran Vegeta yang tidak lagi berfokus pada penghancuran secara murni, Cobra menganggap sudah waktunya memainkan permainan antara pemburu dan mangsa untuk menentukan siapa yang sebenarnya berada di puncak rantai perburuan. Vegeta membalas dengan melepaskan serangan energi. Dia menanyakan apakah Cobra benar-benar jauh lebih kuat darinya, atau sebenarnya perbedaan kekuatan mereka tidak sebesar yang diklaim oleh sang dewa penghancur. Serangan itu mengenai sasaran dan menciptakan ledakan besar di kejauhan. Merlit memberitahu disitulah letak kelemahan fatal Vegeta. Kebutuhan untuk terus membuktikan dominasinya dan menunjukkan keunggulannya telah membuatnya kehilangan fokus terhadap tujuan sebenarnya. Dia menganggap ironis bahwa kekuatan terbesar Vegeta kini berubah menjadi kelemahan terbesarnya. Merlit bahkan menyindir bahwa Virus tampaknya tidak cukup peduli untuk melatih Vegeta lebih jauh. Dia melanjutkan bahwa sifat keras kepala Vegeta dalam mempertahankan kebanggaannya telah membutakannya terhadap situasi sebenarnya dan terhadap siapa lawan yang sedang dihadapinya. Cobra juga telah menyadari sepenuhnya ketidakseimbangan besar tersebut. Sementara Vegeta mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia yakin telah terus mengawasi Cobra sepanjang waktu dan melihat serangannya mengenai sasaran secara langsung, dia merasakan perubahan aneh di sekelilingnya. Udara terasa lebih berat daripada sebelumnya dan instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa saat kemudian debu akibat ledakan mulai menghilang. Saat itulah Vegeta menyadari bahwa Cobra tidak tampak dimanapun. Dia segera menyimpulkan bahwa Cobra tidak mungkin musnah oleh serangan tadi. Perhatiannya kemudian tertuju pada sebuah lubang yang berada di lokasi tempat Cobra berdiri sebelumnya. Dari situ, Vegeta menduga bahwa Cobra mungkin berada di bawah tanah. Namun masalahnya, dia sama sekali tidak dapat merasakan getaran atau tanda-tanda pergerakan dari bawah permukaan. Namun masalahnya, dia sama sekali tidak dapat merasakan getaran atau tanda-tanda pergerakan dari kawah permukaan. Hal itu membuatnya semakin curiga. Vegeta mulai berpikir bahwa Cobra sedang merencanakan sesuatu dari bawah tanah.
Meskipun merasa situasinya semakin aneh, dia menyadari bahwa dirinya harus menemukan kobra terlebih dahulu sebelum kobra menemukan dirinya. Melihat keadaan itu, Merlin kembali berkomentar. Dia mengatakan bahwa berdiam diri begitu lama di medan perang seperti ini sama saja dengan mengundang bencana. Baginya, kobra adalah seorang ahli penipuan yang mampu mengubah tanah tempat lawannya berpijak menjadi jebakan. Sedangkan Vegeta yang mulai kehilangan kesabaran meminta Merlin berhenti bermain-main. Dia menuntut agar sang Angel memberitahukan lokasi kobra karena dia yakin Merlin mengetahui posisi dan rencana sang dewa kehancuran. Merlin menjawab bahwa sangat lancang bagi Vegeta untuk menganggap dirinya mengetahui secara pasti semua rencana kobra. Namun dia mengakui bahwa dia memang mengetahui lokasi kobra yang sebenarnya. Meski demikian, dia tidak melihat alasan untuk memberitahukannya kepada Vegeta. Bagi Merlin, Vegeta cukup cerdas untuk menemukan jawabannya sendiri. Dia juga memperingatkan bahwa Vegeta sebaiknya bergerak cepat karena dia sudah dapat merasakan bahwa kobra sedang bergerak. Dia juga memperingatkan bahwa Vegeta sebaiknya bergerak cepat karena dia sudah dapat merasakan bahwa kobra sedang bergerak. Saat Vegeta melompat tinggi ke langit, dia memutuskan bahwa jika kobra ingin terus bermain petak umpet, maka dia tidak keberatan menghancurkan seluruh planet demi menemukannya. Baginya, entah kobra dipaksa keluar dari persembunyian atau ditembak keluar dari sini, hasilnya akan tetap sama. Karena itu, Vegeta menuntut agar kobra berhenti memainkan permainan pikiran dan segera menampakkan diri. Vegeta kemudian mulai menghujani seluruh tempat dengan rentetan tembakan energi. Dia mengancam akan menghancurkan planet itu jika kobra tidak segera keluar. Di kejauhan, Merlin mengamati bahwa Vegeta sedang melakukan persis seperti yang diharapkan kobra. Baginya, Vegeta sama sekali tidak menyadari apa yang telah dipersiapkan untuknya. Terutama karena pola pikirnya kini lebih berfokus pada mempertahankan kebanggaannya daripada menjalankan prinsip penghancuran. Saat Vegeta terus menembakkan energi ke tanah, dia merasa seolah dapat merasakan sesuatu bergerak di belakangnya. Dia segera mengira bahwa kobra akhirnya muncul. Namun ketika bereaksi terhadap kehadiran tersebut, dia menyadari bahwa sosok yang dirasakannya bukanlah kobra. Hal itu membuatnya semakin kesal karena berarti ada makhluk lain yang bersembunyi di sekitarnya. Vegeta mulai curiga bahwa banyak makhluk lain mungkin bersembunyi di sekitar dirinya, sementara kobra tetap bersembunyi di suatu tempat. Dia semakin marah dan menganggap kobra sebagai pengecut yang terus menghindari pertarungan. Tiba-tiba dari bawah tanah, sebuah bola Hakai kecil muncul ke permukaan. Pada saat itu, Merlin mengingatkan bahwa ancaman Vegeta tidak berarti apa-apa bagi kobra. Saat Vegeta mengamati sekelilingnya, dia melihat puluhan bola Hakai kecil bermunculan di berbagai tempat. Merlin memperingatkan bahwa kobra tidak berniat membiarkan Vegeta keluar dari tempat ini tanpa luka. Vegeta melihat dirinya telah dikepung oleh bola-bola penghancuran tersebut. Menyadari bahaya yang mengelilinginya, dia tahu bahwa harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Beberapa detik kemudian, seluruh bola Hakai mulai meluncur menuju dirinya dari berbagai arah. Dengan ruang gerak yang sangat terbatas, Vegeta memutuskan untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dia menolak menunjukkan rasa takut dan bersiap menerima apapun yang akan dilancarkan kobra. Satu demi satu bola penghancuran menghantamnya. Vegeta berusaha keras melindungi dirinya sambil bertekad untuk terus bertahan apapun yang terjadi. Dia menolak membiarkan serangan itu menjadi akhir dari dirinya. Di tengah serangan yang terus berlangsung, kobra mengakui bahwa dirinya mulai memahami alasan Beerus mempertahankan Vegeta dalam lingkaran kepercayaannya. Namun dia menegaskan bahwa hal seperti itu tidak berlaku baginya. Kobra mengaku bahwa sebelumnya dia mengira Vegeta benar-benar ingin mempelajari hakikat penghancuran yang lebih dalam. Akan tetapi, Vegeta begitu sibuk mempertahankan dan memamerkan kebanggaannya. Dari pengamatannya, pikiran Vegeta telah bergeser dari penghancuran menuju rasa memiliki hak dan harga diri yang berlebihan. Karena itulah Kobra menyebut Vegeta sebagai sosok yang bodoh dan menyatakan bahwa dia kini harus belajar dengan cara yang keras mengenai konsekuensi menentangnya. Kobra juga kembali menegaskan bahwa semua penderitaan itu dapat dihindari apabila Vegeta menerima tawarannya sejak awal. Tepat setelah itu, Kobra muncul dari belakang Vegeta dan menyambutnya seolah-olah Vegeta baru saja tiba di rumah barunya. Secara mengejutkan, Kobra langsung menancapkan taringnya ke leher Vegeta. Pada saat itulah terungkap bahwa inilah teknik rahasia yang sebelumnya sempat disinggung oleh Merlin. Merlin menjelaskan bahwa teknik tersebut
adalah salah satu kemampuan khas Cobra, yaitu racun penghancuran dan kendali. Saat racun itu mulai menyebar ke seluruh tubuh Vegeta, Merlin menerangkan bahwa racun tersebut merupakan manifestasi langsung dari kekuatan seorang dewa penghancur. Dia jelaskan racun itu tidak hanya menyerang tubuh Vegeta, tapi juga berusaha mengikis jati dirinya dan menggantinya dengan niat penghancuran yang berasal dari Cobra. Setelah melepaskan gigitannya, Cobra menyaksikan perubahan fisik mulai terjadi pada Vegeta. Cobra menjelaskan bahwa Vegeta telah salah mengira dirinya memahami segala sesuatu tentang dirinya. Racun yang kini mengalir dalam tubuh Vegeta merupakan kontrak yang mengikat keduanya. Kontrak itu dalam pandangannya akan menjadikan Vegeta murid sekaligus pelayan yang harus mematuhi setiap perintahnya di semesta 14. Racun itu akan menghancurkan semangat Vegeta yang lama dan menggantikannya dengan tujuan baru. Dia menyatakan bahwa Vegeta tidak akan lagi berjuang demi semestanya, cita-citanya, teman-temannya, maupun keluarganya. Sebaliknya, Vegeta akan bertarung hanya untuk dirinya sebagai dewa penghancur semesta 14. Cobra terus menggambarkan bagaimana racun itu perlahan meruntuhkan pertahanan mental Vegeta. Baginya, Vegeta akan terlahir kembali di bawah kekuasaannya, sementara pikiran, tindakan, dan tujuannya akan sepenuhnya selaras dengan kehendaknya. Dia bahkan menyebut Vegeta sebagai hadiah terbesarnya sekaligus pelayan terkuatnya. Karena itu, dia menyarankan agar Vegeta menerima takdir tersebut daripada terus melawan dan memperburuk penderitaannya. Dalam kondisi yang semakin buruk, Vegeta hanya mampu mempertahankan apa yang sebenarnya telah dilakukan Cobra terhadap dirinya. Cobra menggambarkan hal ini sebagai pembalasan yang sempurna terhadap virus dan menyatakan bahwa dirinya akan mengatur seluruh proses tersebut dengan Vegeta sebagai prajurit terkuatnya. Dengan Vegeta sebagai pejuang utama semesta 14, Cobra berniat menjadikannya pelatih bagi mereka yang dianggap layak demi membangun semesta dengan tingkat mortal terkuat di seluruh multiverse. Dalam pandangannya, tubuh dan pikiran Vegeta kini telah ternoda dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kemudian Cobra mengungkap alasan mengapa dirinya memilih Vegeta. Dia mengaku melihat kegelapan yang pernah hidup dalam diri Sang Saiyan. Berbeda dengan Goku dan Broly, Cobra merasa Vegeta tidak pernah benar-benar murni. Dia melihat jejak seorang pembunuh yang dingin dan kejam yang dahulu pernah ada di dalam diri Vegeta. Bagi Cobra, sisi gelap itu kini telah bangkit kembali. Dia bahkan menyatakan bahwa inilah sosok yang seharusnya dibentuk biru sejak awal apabila benar-benar memahami kekuatan seorang dewa penghancur. Baginya, Vegeta yang sekarang merupakan bentuk sejati dari pemahaman penuh terhadap kekuatan penghancuran. Cobra lalu menyebut bahwa monster lama dalam diri Vegeta telah lahir kembali. Dia memerintahkan pelayannya itu untuk bangkit karena masih banyak hal yang harus dilakukan. Merlin memuji keberhasilan Cobra dan mengakui bahwa hasil tersebut memang sesuai harapan. Namun, dia juga penasaran mengenai langkah selanjutnya. Karena misi mereka pada dasarnya telah selesai, dia bertanya apakah Cobra berniat kembali ke semesta ketujuh untuk menunjukkan hasil yang terjadi pada murid virus. Cobra mengatakan bahwa itulah yang akan dia lakukan. Sebelum itu, dia berniat memanfaatkan kesetiaan Vegeta untuk menghancurkan kerajaan virus dan meruntuhkan segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya. Dia juga ingin melihat sejauh mana Vegeta mampu menghadapi Goku dan Broly yang masih berada di planet virus. Merlin menganggap gagasan tersebut sangat menarik. Baginya, menguji Vegeta melawan dua Saiyan lainnya bisa menjadi sesuatu yang layak untuk disaksikan. Cobra menyatakan bahwa apabila dua Saiyan tersebut menolak tunduk, maka Vegeta akan digunakan untuk menghancurkan mereka. Baginya, tidak ada alasan hanya mengambil satu peluang jika seluruh alam semesta ketujuh bisa direbut sekaligus. Kemudian, Cobra menegaskan bahwa semesta 14 tidak akan lagi hidup di bawah bayang-bayang semesta manapun. Setelah itu, dia mengusulkan untuk kembali menemui virus agar dapat menyaksikan sendiri ketika melihat apa yang telah terjadi pada murid yang paling dihormatinya. Tapi tepat pada titik itulah kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta lama chapter ke-6 pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.